Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kami dari beberapa media lokal di Kabupaten Garut berhasil menemui salah satu tokoh penting di Kabupaten Garut yang kami kenal dengan sebutan nama Waratno. Beliau pemilik nama lengkap Ratno Suratno, aktif di beberapa organisasi, diantaranya Dewan Kebudayaan, juga Gerakan Hijau. Gerakan Hijau. Mungkin beberapa tokoh di Jawa Barat sudah mengenal beliau, termasuk mungkin pejabat-pejabat di Garut, tidak asing lagi dengan Waratno. Hari ini saya punya pertanyaan banyak terhadap Waratno. Kenapa? Karena Waratno adalah salah satu tokoh yang saat ini dan mungkin beberapa tahun lalu sangat concern terhadap lingkungan. Beliau juga jago nyanyi, Pelukis. keren, pelukis, pokoknya serba bisa. Boleh. Dan yang sangat saya kagumi dari Waratno itu, Pak Api, wajahnya, face-nya mirip Sultan Hasanuddin ya, dari Brunei Darussalam. Kalau kalian nggak percaya, kalian nggak percaya, silakan cek di internet. Yang kemarin telah membawa Pak Kuswendi ke penjara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung bahwa Pak Kuswendi memang terbukti bersalah melanggar Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Lingkungan ya. Dan kira-kira menurut Waratno sendiri kinerja dari kejaksaan itu seperti apa, atau APH ya, aparat penegak hukum itu seperti apa? Oke, konteks pertanyaan yang pertama, Wak. Pandangan Wak terhadap art center seperti apa? Mungkin kita yang pertama ya mengkritisi lah ya, mengulas dulu ya. Mungkin ada setahun atau 2 tahun yang lalu ya, kita yang pertama mengkritisi tentang art center. Kenapa demikian? Ternyata sampai sekarang bukan saja art center di Garut saja yang seperti itu. Hampir mungkin sekarang perlu evaluasi yang besar lah tentang art center itu. Karena saya berpikir begini, art center itu sesuatu yang diberikan pemerintah provinsi ya terhadap Garut untuk kaum budayawan, kaum seniman untuk bisa berekspresi di situ gitu. Oke. Tapi pada akhirnya entah kenapa ternyata jauh panggang dari api gitu. Apa yang kita harapkan ternyata terbengkalai sampai saat sekarang hampir 2 tahun lah ya. Tidak sesuai ekspektasi, Wak ya. Jauh. Sebagai prolog ini aja, gedung art center dibangun itu adalah untuk rumah besar para seniman ya. Itu Rumah besar, rumah besar para seniman kan, tepatnya penggerak begitu. budaya lah. Di situ Betul. kita berkumpul, yang seharusnya bermanfaat lebih lah, memberikan efek yang begitu besar seharusnya untuk Kabupaten Garut. Yang saya dari sudut media aja saya pandang bahwa art center ini adalah sesuatu, ada yang salah di situ dalam tata pengelolaan kepemerintahan ya, termasuk dengan pengelolaan art center yang notabene art center itu adalah hibah dari pemerintah provinsi ya, yang seharusnya memberikan efek yang lebih besar terhadap Garut ini. Mungkin di sudut pandang lain, wah sebagai seniman ya kan lebih memberikan nuansa lagi ya terhadap apa tanggapan-tanggapan yang memang sudah beragam terhadap art center ini. Saya juga melihat potensi dari art center sendiri sampai sekarang mangkrak pembangunannya, Pak. Seharusnya art center itu menjadi rumah besar ya bagi seniman, bagi budayawan. Karena apa? Disitulah mungkin ya sekarang ini lah di mana sih tempat untuk seniman bisa menampilkan hasil karyanya ya. Ada, Pak, di angkot. Sama di apa? Sonagar ya? Sonagar bisa. Terus di rumah makan itu jadi payah sendiri ya antara seniman menyelenggarakan ini itu ya. Tapi tidak terakomodir gitu. Pemerintah seharusnya kan mewadahi ya semua seniman naonnya lah pokoknya. Karena gini, Pak, yang saya lihat sekarang juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut ini kan harusnya menjadi regulator ya. Tepat, seharusnya kayak begitu menjadi regulator. Regulator dari pemahaman dari aturan-aturan baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk orang berkesenian itu ada di Disparbud. Tapi sampai sekarang yang saya lihat di Disparbud sendiri asik sendiri, dia menjadi pemain juga, menjadi regulator juga, gitu. Sehingga ada beberapa yang semestinya
tidak pada tempatnya juga dilakukan oleh dinas ya, macam ada event-event yang seharusnya dikelola oleh ya katakanlah pihak ketiga ya para seniman, tetapi kenyataannya tidak terjadi. Dinas sendiri yang mengelola dengan Oh, orang-orang iya video. Pada itu beneran ya seharusnya tidak begitulah. Dinas itu seharusnya menjadi regulator seharusnya yang membuat kebijakan-kebijakan bagi semua seniman yang ada di Garut ini lah. Kudu kumaha kudu ieu udah ada disiapin tempatnya, tapi saya melihatnya kalau art center sendiri ya dalam tanda kutip pasti ada salah. Pasti ada kesalahan. Ada kesalahan, saya yakin itu ada kesalahan. Entah itu dari aja, makanya perlu evaluasi kembali lah. Mungkin di sini saya sebetulnya mengajak teman-teman seniman, teman-teman budayawan untuk mengkritisi tentang art center ini. Pasti ada yang salah di situ, nggak mungkin lah kalau nggak. Karena apa saya bilang begitu? Meskipun saya tidak tahu ya secara persisnya seperti apa. Semuanya pasti sudah diperhitungkan ya. Dari RAB semuanya seharusnya kan sudah on lah gitu kan. Seharusnya sudah direncanakan kan ya. Pasti sudah direncanakan dan disesuaikan uangnya gitu. Kok ini sampai 2 kali loh itu biayanya itu yang itu pasti biaya pemerintah Garut sendiri, untuk entah dari mana itu pasti untuk menutupi atau membuat art center itu supaya bisa berjalan, tapi toh sampai sekarang tidak bisa juga ya. Dengan alasan COVID sih ya Pak, dengan alasan COVID art center ini terbengkalai, tidak bisa digunakan. Tetapi sampai sekarang saya juga belum pernah mendengar ada statement baik dari Pak Kadis maupun dari Pak Bupati ya tentang penggunaan art center sendiri itu. Gimana sih sebetulnya tahapan-tahapan art center ini, apa sudah memenuhi apa namanya asas keselarasan atau tidak gitu kan. Misalnya begini, artinya di art center sendiri yang sampai saat ini kita lihat Pak, liwat gitu ke art center yang ada itu berudak pang gitu ya, terus orang-orang yang anak jalanan di situ kan berkumpul ya. Kalau dulu apalagi sekarang sih rada kurang gitu kalau sekarang ya, kalau saya karena dulu sekarang dirawat ada penunggu ya di situ, ada penjaga. Oh, kalau sekarang karena saya pernah ke situ ternyata ada penjaganya, tapi dengan kondisi seperti itu. Iya, makanya ini perlu juga keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Pak Bupati sendiri sebagai pemangku kebijakan. Ya, seharusnya kayak begitu. Jadi art center ini bla 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 belum bisa digunakan karena ini kan selama ini kita tidak mendapatkan informasi apapun. Artinya pertanggungjawabannya. Iya. Secara tidak langsung harus dipertanggungjawabkan itu art center itu lah. Entah itu dari pihak di Separu atau Pemda sendiri. Karena jelas peruntukannya jelas untuk siapa kan. Iya. Kita sebagai seniman, sebagai budayawan mempertanyakan dia mau aing kumaha sih kan gitu lah, kira-kira begitu model. Saya ingat Pak, waktu 2020 ya ketika kita dikumpulkan oleh Pak Kadis di BJB, masih ingat Pak? Ingat. Nah itu kan ada statement Pak Kadis di situ bahwa siapa sih nanti yang akan mengurus art center juga nanti ada bagian-bagian organ-organ tertentu nanti yang akan mencakup pemeliharaannya, itu kan sudah dirumuskan hari itu. Tetapi yang saya tahu berbelok arah ketika kita pembahasannya tentang art center hari itu, kemudian yang jadi produk dari pertemuan itu adalah pembangunan sarana untuk backup. Ya itulah saya merasa dimanfaatkan waktu itu ya. Iya, itu juga kecewa ya Pak ya? Kecewa besar karena kita waktu itu kita pernah Gedung backup di Balik Paminton itu ya? backup sendiri aja boleh Paminton. Naon sih manfaatnya ya? Sorry ya. Ini dalam tanda kutip oke orang. Manfaatnya naon kalau tidak terasakan oleh kita namanya upaya backup itu kan mengubah komposisi gedung loh itu ke Balik Paminton itu yang tadinya dianggap kita yang mungkin eta hiji-hijina tempat para seniman ya bermain di situ, dengan adanya backup semuanya amburadul. Nah, sekarang sendiri boleh kita pertanyakan atau kita cek ke sana backup naon sih
mesti hasilkan kan begitu. Padahal itu kan Bekraf itu kan di situ menyewa ya 5 tahunan. Walau itu kalau masalah nyewa atau ngontrak naon bentuknya saya tidak tahu. Yang saya tahu dan saya dengar Pak, memang ada kontrak ya dengan Bekraf itu tentang penggunaan dan pengelolaan gedung apa itu teh? Iya, gedung yang dulu apa namanya teh? Balai Paminton. Nah, Balai Paminton ini saya rasa ada segelintir orang-orang yang menikmati dari hasil kontrak itu ya. Ada sih yang diuntungkan tentu saja ada, tapi kalau kita berhitung yang dirugikan itu lebih banyak sebetulnya. Oh, dihitung dari manfaat secara luas mungkin ya. Yang pertama dari manfaat secara luas, yang kedua kita berhitung dari ajas manfaat gedung itu sendiri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas seni aja yang ada di Garut. Enggak, masalahnya begini, setiap tempat yang sudah dipungut ya, artinya gedung keluar PAD dan ya, hasilnya itu pasti udah kacau ya, hampur aja. Karena apa? Dia akan mengejar PAD itu dengan segala cara. Sekarang kan balai paminton kan tentunya kan kudu menjadi balai kesenian, balai hajatan naon jadinya. Sebetulnya itu udah nggak pas juga kan. Nah, kita khawatir ada komersialisasi lah. Balik lagi ke art center juga ya begitu. Sekarang art center aja mungkin setahun yang lalu kita udah mengkritisi bahwa art center itu sebenarnya nggak bagus. Betul. Karena mau nyebut art gitu, seni gitu ya. Tapi di dalamnya kan orang sih gedung pertunjukan lenong atau pertunjukan naon kan gitu. Tadinya kan disebut gedung kesenian itu benar-benar mencerminkan seni ya. Artnya itu belah mana gitu. Jadi era bahasa itu art center. Oke Pak, kalau disimpulkan nih menurut Pak sendiri, kekurangan dari art center itu ada berapa poin Pak? Banyak. Pertama saya pengennya dievaluasi kembali lah ya, pemerintah mengevaluasi atau tidak saja pemerintah juga bareng-bareng masyarakat juga harus ngeh gitu ya. Ada sesuatu yang salah di situ, kita harus juga mengejar gitu di mana sih kesalahannya, itu yang pertama. Kedua mungkin ini permainan eureun lah mun urang mah, artinya pemerintah itu benar-benar musir gitu. Aya orang-orang tertentu anu manfaatkan itu ya, artinya cobalah digali lagi evaluasi. Mulai fokus mungkin ya. Nah, fokus. Bagaimana pengelolaan art center ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Terus nanti untuk selanjutnya untuk yang tadi disebut si Onjo, bahwa di situ harus ada orang-orang yang menangani. Ya bisa aja kita serahkan ke pihak ketiga yang mempertanggungjawabkan, yang benar-benar punya schedule, punya ini kan kayak begitu ya. Jadi benar-benar nantinya itu terkelola dengan jelas. Soalnya karena saya berharap art center itu menjadi tujuan wisata gitu. Karena apa? Mungkin kamu dengan ngaran art center tiap minggu, tiap gitu, wah kesenian itu jalan terus ya. Kaki mati mana? Ada penampilan yang bisa ditonton ya. Betul. Orang datang ke itu, ayah kesenian naon bisa menjadi tujuan. Betul. Ada yang dikejar ya. Betul. Oke. Jadi salah satu dari sikap para seniman ya dan para pelaku budaya sendiri menyayangkan sebetulnya dengan art center yang seolah-olah hanya sebagai simbol keberhasilan pembangunan, tapi kita melihat segi manfaatnya itu kan tidak ada, nol besar ya. Iya, nol besar. Yang saya mau di sini adalah art center yang tadi yang saya katakan bahwa art center ini harus menjadi rumah besar bagi para seniman dan pelaku budaya yang lain. Rumah besar dan canda di muka lah. Iya, ada penggodokan lah di situ ya. Wah, kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah ya, dulu pernah wawancara Wah itu, dan Wah menyampaikan bahwa tata bangunan, ya bangunan, kemudian desain dari dalamnya, interiornya itu nggak sesuai. Betul. Bisa nggak Wah disampaikan kepada pemirsa apa saja sih kekurangannya? Kalau secara detail mungkin saya nggak bisa itu lah, paling tidak lah ya, paling tidak yang harus dikejar itu untuk center itu sound ya. Sound, suara ya. Tata suara itu harus benar lah. Kalau kita ngelihat secara fisik ke sana tuh orang ngomong A
siga AA. Jadi non bergema. Ya. Artinya itu akan berpengaruh terhadap kualitas suara ya. Iyalah. Untuk orang berkesenian sangat benar-benar. Harusnya apa, Wak? Harus ada apa? Penyedap suara atau gimana? Kedap suaranya itu ada orang-orang ahlinya lah yang dengan sound. Ya kita serahkan aja ke orang-orang yang ahlinya untuk itulah. Yang saya pikir